Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala mudhakkiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini. Sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab hadis Arba'in Nawawi, dan semoga kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masuk hadis yang ke-35. Hadis yang ke-35 tentang ukhuwatul Islam, tentang persaudaraan Islam. Ukhuwah Islamiyah lah bahasa yang sering terdengar, tentang ukhuwah Islamiyah dan cara-cara agar mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bacakan hadisnya cukup panjang. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sebenarnya hadis ini pernah saya sampaikan di kajian malam Selasa, Senin malam Selasa ada ketemu hadis ini juga. Dan ternyata pada kajian kali ini juga ketemu dengan hadis yang sama, walaupun audionya ada sedikit beda. Kalau audien tetapnya kan ya Pak Fauzi, Pak Iqbal, Mustafa Fali, Mustafa Sri ya. Itu kan audio tetapnya. Tapi insya Allah walaupun hadisnya sama, karena bagaimanapun ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau yang pernah mendengar, kita mengulang kembali, merefresh kembali. Adapun yang mungkin belum mendengar hadis ini, sebagai tambahan ilmu pengetahuan dari Rasulullah SAW, dan kemudian sama-sama diamalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci atau saling marah-marahan, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi atau saling bermusuhan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah salah satu di antara kalian menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah
hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. La yadhlimuhu, tidak boleh saling menzalimi. Wala yakdzibuhu, tidak boleh membohonginya. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh meremehkannya. Oh iya, cepat ya. Oh iya. Oh iya, panjang soalnya ini. Sampai mana tadi? Sampai awal ya? Ya udah dari awal tuh. Janganlah kalian saling dengki, saling hasad. Kita ulang ini. Janganlah kalian saling hasad. Komanya ditulis juga. Janganlah kalian saling menipu. Janganlah kalian saling membenci atau saling marah-marahan. Itu makna yang hampir sama dalam hadis ini. Dan janganlah kalian saling membelakangi atau saling bermusuhan. Dan janganlah salah satu di antara kalian menjual sesuatu atau menjual barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Tidak boleh menzalimi, ya, panjang ini hadisnya. Lagi tidak boleh menzalimi, tidak boleh membohonginya, tidak boleh meremehkannya atau menyepelekannya. At-taqwa huna, takwa itu di sini, kata Nabi. Takwa itu di sini, sambil Nabi mengisyaratkan telunjuknya ke dada 3 kali. Takwa itu di sini. Banyak kali berarti ya. Takwa itu di sini, 1, 2, 3. Sambil menunjuk dadanya. Takwa itu di sini sambil menunjuk dada 3 kali. Kemudian Nabi melanjutkan, cukuplah seseorang itu telah melakukan keburukan ketika ia cukuplah seseorang itu dikatakan telah melakukan keburukan ketika ia meremehkan saudara muslimnya, cukuplah seorang itu dikatakan telah melakukan keburukan ketika ia meremehkan saudara muslimnya. Setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram darahnya, harta dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain
adalah haram darahnya, harta dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Kalau ini alhamdulillah, ada yang ketinggalan? Ibu-ibu ini, bapak kan nggak ada saya. Ibu-ibu nanti YouTube-nya nanti lebih jelas. Ada yang kurang ibu-ibu? Nggak ada ya. Jadi ini panjang hadisnya, kita satu-satu menyimak pesan-pesan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu meminta kepada kita untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Maka kemudian Nabi memberikan cara-cara, kiat-kiat agar ukhuwah Islamiyah itu tetap terjaga, tidak retak. Apa di antaranya? Yang pertama tadi, la tahasadu, kata Nabi, janganlah kalian wahai kaum muslimin saling hasad, saling iri, saling dengki satu sama lain. Artinya salah satu langkah yang disampaikan oleh Rasulullah untuk merawat ukhuwah Islamiyah adalah jangan sampai kita saling iri dan dengki. Kalau itu dilakukan, maka akan retak ukhuwah Islamiyah kita. Hasad itu Bapak Ibu rahimakumullah sering kami sampaikan ialah menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang dan kembali kepada orang yang hasad itu, orang yang dengki tadi. Itu hasad namanya. Jadi hasad itu salah satu definisi yang umum adalah kita menginginkan nikmat orang lain itu segera hilang, segera sirna dan tertuju kepada kita. Itu hasad. Dan itu sangat-sangat tidak boleh merusak persaudaraan kaum muslimin. Dan sebagaimana yang sering kami sampaikan, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kesempatan yang lain, beliau menyatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun wal hatab. Kata Nabi, berhati-hatilah kalian dengan hasad, karena hasad, iri, dengki itu dapat memakan, menghabiskan kebaikan sebagaimana api yang dapat melalap kayu bakar, kayu kering. Kalau ketemu api, habis. Begitu juga kebaikan yang sekian banyak dilakukan oleh seseorang, tetapi dia memendam rasa hasad, iri, dengki kepada orang lain, boleh jadi hasadnya itu kemudian menghabiskan, melalap habis segala amal ibadah dia, berbagai macam amal ibadah yang dia lakukan habis. Gara-gara apa tadi? Hasad, iri, dengki. Tapi biasanya orang itu iri, dengki kepada urusan apa? Dunia gitu ya. Dunia itu biasanya seperti itu. Urusan dunia ada orang Jawa ya. Urusan dunia iri, tapi tidak pernah iri ketika teman-temannya, tetangganya, koleganya serduk ketika ibadah, seolah-olah tidak ada apapun gitu. Tetapi ketika tetangganya pas beli mobil baru begini, pas beli rumah baru, maka itulah muncul iri dan dengki. Tetapi ketika tetangganya itu tahajudnya rajin, taklimnya rajin, biasa-biasa saja. Itu perbedaannya. Biasa-biasa saja.
orang-orang sudah bisa baca Quran, biasa-biasa saja. Padahal kita masih alif ba ta sa, biasa-biasa saja. Orang lain sudah hafal An-Nas, kita nggak hafal sama sekali, biasa-biasa saja. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dengki, iri dalam urusan-urusan dunia. Yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW itu adalah iri dalam urusan-urusan ibadah, urusan akhirat, tapi iri dalam artian berlomba-lomba dalam urusan ibadah, fastabiqul khairat. Makanya hadis yang sering kami sampaikan, kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada iri dengki kecuali pada dua perkara. Apa yang dua perkara itu, kata Rasulullah? Rajulun atahillahul hikmata faqada bihi wa 'allamahu, atau kama qala Rasulullah. Yang pertama, kita boleh iri, kata Nabi, ketika kita melihat seseorang yang Allah berikan ilmu, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Jadi ketika kita memiliki teman, tetangga dan seterusnya, orang itu diberikan ilmu oleh Allah, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkan ilmunya, maka kita layak untuk iri kepada orang itu. Iri dalam pengertian kita berusaha untuk menyamai dia dalam prestasi ibadah. Kapan ya saya bisa berilmu juga? Kapan ya saya mengamalkan ilmunya? Kapan ya saya bisa mengajarkan ilmu? Itu baru iri yang benar. Atau yang kedua, kata Rasulullah SAW, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wan nahar. Atau yang kedua, kita boleh iri kepada orang, kata Rasulullah, yang Allah berikan dia keluasan rezeki, kemudian dia berinfak, bersedekah. Itu kalau kita punya teman, tetangga, kolega dan seterusnya, ya Allah berikan keluasan rezeki kepada orang itu, kemudian dia berinfak, bersedekah, ya berzakat juga, berwakaf mungkin juga, maka kita layak untuk iri kepada orang yang semacam ini, dalam pengertian kita berusaha untuk menyamai prestasi ibadah yang dia lakukan. Bahkan kalau bisa melebihi prestasi ibadah orang lain. Itu sangat-sangat dahsyat sekali, tapi ini angel, kata orang Jawa. Biasanya ini dalam perkara dunia. Wes itu dah. Dan kita memang kalau menyebut iri biasanya konotasinya urusan dunia gitu ya. Itu udah jadi apa namanya, kata yang umum ya. Jadi kalau nyebut iri pasti iri yang urusan dunia. Tuh. Alhamdulillah, salah satu mungkin hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau mencegah rasa iri, dengki, hasad ini adalah dengan melihat kenikmatan Allah yang lain yang Allah berikan kepada kita. Itu bisa menenteramkan hati sebetulnya. Misalkan teman kita memposting foto di statusnya beli mobil baru gitu. Itu yang lihat biasanya iri, benar atau tidak? Benar. Karena memang salah satu dampak negatif sosial media itu begitu ya. Ada orang memposting beli mobil, dia taruh di status WA-nya atau dia share di grup mobil baru. Anggota grupnya iri, Mary, kapan ya seperti itu ya? Gitu. Anggota grupnya Mary iri, pas makan bakso di foto, baru bakso dimakan di foto, di grup bakso gitu. Baru bakso udah nggak garu-garuan.
Salah satunya cara kita agar terhindar dari rasa hasad itu adalah tadi kami sampaikan, melihat bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu juga banyak. Misalkan katakanlah kita belum punya mobil, misalkan ternyata tetangga kita beli, alhamdulillah, kita masih bisa melihat kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada kita yang mungkin tidak dimiliki oleh tetangga kita itu, orang lain. Mungkin kita punya anak yang soleh dan solehah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin kita punya keluarga yang sakinah yang mungkin tidak dimiliki orang-orang lain, dan banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada kita dan mungkin tidak dimiliki orang-orang lain, dan itu cukup menenteramkan hati ya. Banyak. Kalau dihitung nikmat Allah kan kita tidak bisa merangkum, jangankan menghitung, merangkum tidak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila kalian mau menghitung secara detail nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, jangankan detail kata Allah, merangkum saja tidak bisa, jangankan menghitung secara detail, nggak bisa. Itu surah apa tadi? Surah Ibrahim ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Ibrahim ayat ke-34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk merangkumnya. Merangkum saja tidak bisa, apalagi dicatat secara detail, malah lebih tidak bisa. Wahai jadi itu pesan Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama tadi apa? Tidak boleh saling iri dengki satu sama lain. Itu. Kemudian yang cara yang kedua, Bapak Ibu, agar bisa menghilangkan rasa hasad adalah bisa juga kita meminta kepada Allah kenikmatan yang sama atau kenikmatan yang lebih baik daripada yang dimiliki oleh orang lain. Ketika Allah mampu memberikan keluasan rezeki kepada si A, apakah Allah tidak bisa melakukan yang sama kepada si B? Kan bisa juga. Artinya ketika Allah memberikan keluasan rezeki kepada tetangga kita, katakanlah, itu artinya Allah juga mampu melakukan hal yang sama, bahkan yang lebih baik lagi kepada kita, Bapak Ibu. Jadi itu bisa. Insya Allah itu juga bisa menenteramkan hati kita. Bapak Ibu rahimahullah, kita masuk pesan Nabi yang kedua, apa tadi? Janganlah saling menipu, najas. Sebetulnya saling menipu ini secara khusus dalam praktek jual beli najas itu. Jadi najas itu atau maksudnya adalah penawaran palsu. Jadi dalam transaksi itu, dalam upaya untuk meningkatkan rating barangnya, rating produknya, membuat semacam penawaran palsu. Apa bahasa Jawanya bilang? Combe katanya, tahu nggak? Combe. Itu. Combe. Itu, combe itu. Ya. Ya, tidak beli tapi seakan-akan beli. Itu najas bahasa Arabnya. Tidak boleh seperti itu. Contoh ya. Misalkan Pak Iqbal jual durian. Jual durian. Udah ngantri banyak orang di rumahnya.
Kemudian tiba-tiba Pak Fauzi, Pak Iqbal berapa ini duriannya? Tak tawar 205. Nggak boleh Pak Fauzi. Udah 505. Nggak boleh. Ya udah kalau nggak boleh, pergi Pak Fauzi. Otomatis saya sebagai pelanggan berikutnya kira-kira menawar dengan harga lebih atau tidak? Lebih. Karena tadi saya merasa Pak Fauzi tidak dapat durian seharga 500, otomatis saya akan menawar dengan harga yang lebih tinggi. Itu najas itu. Penawaran palsu. Jadi untuk meningkatkan rating produknya, rating barangnya, rating perusahaannya, membuat penawaran palsu. Atau yang sering terjadi dengan begini juga. Misalkan saya beli durian Bapak Iqbal, tak beli duriannya 103. Nggak boleh lah. Tadi ada yang nawar 500 gak saya kasih, padahal gak ada yang nawar. Itu penawaran palsu juga itu, bohong itu namanya. Tapi insya Allah gak begitu ya. Dan gak jual durian juga ya. contoh saja. Ini namanya penawaran palsu. Seolah-olah ada penawaran, padahal tidak ada untuk menaikkan rating produknya. Saya nggak tahu kalau di Jawa istilahnya apa, combe apa tadi? Itu combe itu. Itu tidak boleh. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang melakukan praktek tipu daya dalam jual beli, falaysa minna, maka dia bukan golongan kami, kata Rasulullah. Jadi orang-orang yang melakukan transaksi dengan penuh tipu daya, ternyata oleh Rasulullah tidak diakui sebagai umatnya. Na'udzubillah, Allah seperti ini. Jadi ini yang apa namanya, yang bahasa Jawanya yang bakul-bakul apa gitu ya, yang jualan mungkin jangan sampai kemudian demi menarik konsumen yang banyak ataupun menaikkan rating produknya, jangan sampai melakukan praktek najas atau penawaran palsu. Nah, kalau itu dilakukan, khawatirnya nanti tidak diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan eman. Jadi itu yang kedua, penawaran palsu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, rahmatullah, pesan Nabi apa? Janganlah saling membenci atau saling marah-marah. Tidak boleh saling membenci. Karena bagaimanapun Nabi rahmatullah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman Allah, tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Itu jadi kata Nabi, tidak akan masuk surga sampai kita beriman, dan kita tidak dikatakan beriman kecuali kita berusaha untuk saling mencintai, menyayangi satu sama lain, sesama muslim. Akan tetapi Bapak rahimahullah, ada makhluk yang memang diminta oleh Allah untuk kita benci, untuk kita musuhi. Siapa itu? Ya, setan ya. Allah sebutkan di Quran misalkan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa
innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah, ini surah apa? Surah Fatir ya, surah Fatir, surah ke-30 berapa? 35 ya, ayat ke-7. Kata Allah, inna syaitana lakum aduwwun, sungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu, dan jadikanlah ia musuh. Tapi kadang kita kebalik ya, setan dikancani, saudaranya dimusuhi, kebalik. Itu inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Termasuk, maaf, juga orang-orang kafir yang mereka memerangi kaum muslimin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala misalkan di Quran. Allah sebutkan di surah Al-Mumtahanah surah ke-60 ayat pertama, kata Allah, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Al-ayah, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia. Maksudnya adalah orang-orang kafir yang Allah sebut sebagai musuhnya Allah. Termasuk Allah sebutkan bahwa orang kafir itu adalah aduwakum, musuh kalian semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang kafir tadi yang memang secara terang-terangan memerangi kaum muslimin. Adapun kepada seorang muslim tidak layak kita saling membenci ataupun saling marah. Termasuk rahimahullah, Nabi melarang kita melakukan sesuatu yang dapat mengantarkan kepada permusuhan atau saling membenci, tidak boleh juga. Salah satunya hal yang berpotensi membuat retaknya hubungan itu adalah Allah sebutkan, yaitu khamar dan perjudian. Allah sebutkan di Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 91, kata Allah, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa lis-shalah. Sesungguhnya setan itu, kata Allah, menginginkan menghasut agar kalian itu saling membenci, saling bermusuhan. Cara atau umpannya setan agar kita saling bermusuhan? Apa itu? Fil khamri wal maisir, khamr dan perjudian. Jika ada perjudian, di situ ada mabuk-mabukan. Benar atau tidak? Sebaliknya, ketika ada kelompok mabuk-mabukan, biasanya ada perjudian. Itu udah sepaket ini memang. Khamr dan judi hampir dibilang satu saudara kembar mungkin ya. Ketika ada perkumpulan judi, biasanya di situ apa? Ada khamr, ada minuman keras, arak dan seterusnya. Dan judi itu tidak ada habisnya, Ibu. Tidak ada habisnya. Kalau udah sama-sama teler misalkan, yang menang udah kita berhenti aja, udah malam. Yang kalah kira-kira mau tahu tidak? Gak mau lah, berhenti gue baca loh katanya. Itu gak ada selesainya. Yang menang pengen berhenti, yang kalah gak mau, ya kalah kok, gak mau berhenti. Gak ada habisnya. Padahal kalah terus sampai rumah mungkin dijual, sawah habis, ladang habis, warisan entek kabeh kata orang Jawa, habis semua gara-gara judi itu. Ya kan banyak juga Bapak Ibu, ada mungkin orang tua yang meninggal dunia warisannya banyak kepada anak-anaknya, tapi ternyata cepat habisnya gara-gara judi. Habis meja judi tidak terasa.
Bapak Ibu rahimahullah, jadi itu yang berapa? Yang ketiga, Nabi melarang kita saling membenci atau saling marah-marah satu sama lain. Kemudian yang keempat, Nabi juga melarang kepada kita saling membelakangi atau saling bermusuhan, tidak bertegur sapa. Ini juga tidak layak juga, Bapak Ibu, tidak layak. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya melebihi berapa? 3 hari. Mereka saling bertemu kata Rasulullah, tapi mereka saling membelakangi. Wa khairuhuma alladhi yabda bisalam. Adapun orang yang terbaik di antara kedua orang yang berselisih itu adalah orang yang memulai duluan berdamai. Jadi yang mengalah duluan itu adalah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu gengsi juga untuk apa? Untuk minta maaf ataupun mengucapkan salam duluan. Gitu, walaupun mungkin bahkan suami sekalipun kan biasanya gengsi ya, biasanya itu. Saya suami kok, saya pemimpin rumah tangga kok, gitu kan. Saya imam keluarga kok, gitu. Udah terlanjur gengsi, kemudian tidak mau tidak mau memulai perdamaian itu. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memulai menginisiasi perdamaian itu dialah orang yang paling baik. Itu yang berapa? Yang keempat. Mungkin tidak sampai selesai ini. Yang kelima, rahimahullah, Nabi juga melarang apa? Membeli sesuatu atau menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain, sekalipun ada tawaran yang lebih tinggi, tidak boleh. Misalkan saya beli beli apa, nggak ada uang. Misalkan beli rumah, amin. Misalkan beli rumah ke Pak Iqbal, Pak Iqbal, via HP, Pak Iqbal, katanya rumahnya mau dijual, yang contoh aja. Berapa Iqbal? 500 juta. Oke, misalkan saya gini, dapat dari mana? Amin. Oke, 500 juta. Ternyata setelah selesai pembicaraan dengan Pak Iqbal, ada WA di HP-nya Pak Iqbal. Pak Iqbal rumahnya tak beli 700 juta. Wih, 700 ya. Padahal tadi sudah tinggal transfer. Maka seperti itu tetap tidak boleh dijual kepada orang yang lain itu, karena sudah deal, sudah sah akad itu, sekalipun mungkin uangnya belum nyampe, tetapi karena akadnya sudah sah kan? Itu. Jadi itu tidak boleh. Jadi artinya Pak Iqbal itu tidak boleh menjual rumahnya kepada orang lain. Kenapa? Karena rumah tadi sudah terjual, dipesan, dan deal, cuma tinggal transfer gitu, tinggal cair katanya. Itu doang. Atau juga tidak boleh membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain, itu juga tidak boleh. Misalkan kita lagi butuh rumah, sangat butuh rumah gitu kan, butuh sekali, tinggal satu rumah di KPR yang belum terjual kan. Ternyata dijual oleh orang yang punya seharga 200 juta. Datang pembeli berikutnya, Pak, ini rumahnya udah laku belum? Laku, udah saya jual tadi 200 juta. Oh iya, gini Pak, kalau misalkan tak beli 1 miliar gimana?
itu tidak boleh. Jadi pembeli itu tidak boleh membeli sesuatu yang sudah ditawar atau dibeli oleh orang lain, sekalipun dia punya budget yang lebih tinggi gitu. Dan penjualnya juga tidak mengiyakan. Itu maksud dari tidak boleh menjual atau membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain. Ini juga mungkin nggak tahu ya Pak, ini pernah terjadi atau tidak. Tapi mungkin bisa saja terjadi. Mungkin cukup dulu Bapak Ibu rahimakumullah. Selebihnya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Itu masih banyak ya? Masih ada berapa ini? Pada intinya Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama cara kita agar mempererat ukhuwah Islamiyah, hubungan sesama muslim, yang pertama adalah tidak boleh saling iri, tidak boleh saling dengki, hasad. Karena hasad bisa menghilangkan amal soleh kita yang sekian banyak itu, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, tidak boleh melakukan jual beli yang ada unsur penipuan. Salah satunya adalah melakukan penawaran palsu, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, kata Nabi juga tidak boleh saling membenci satu sama lain, tidak boleh saling marah-marah. Kemudian yang keempat, Nabi melarang kita juga untuk saling membelakangi atau saling bermusuhan, tidak bertegur sapa. Dan yang kelima, Nabi juga melarang kita membeli sesuatu atau menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain, sekalipun ada penawaran yang lebih tinggi. Mungkin itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.